Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi wanita. Di sini ada genitalia eksterna. Dan di sini terlihat gambar reproduksi. Genitalia eksterna yang pertama adalah vulva, yaitu area genitalia eksterna wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Lalu ada vulva, yaitu mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus, dan vagina dan perineum. Yang kedua, mons pubis atau mons veneris, yaitu bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Pada setelah masa pubertas, daerah ini ditumbuhi oleh rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebasea. Yang ketiga, labia mayora, yaitu kelanjutan dari mons pubis, berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis. Selaput yang mengandung kelenjar sebasea, yaitu lemak. Labia mayora sama dengan skrotum pada laki-laki yang berfungsi menutup dan mencegah masuknya organ pada vulva. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa yaitu panjangnya 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, tebalnya yaitu 1-1,5 cm. Yang keempat itu labia minora, yaitu jaringan tipis di bawah labia mayora tidak mempunyai folikel rambut yang membentang dari bawah klitoris sampai dengan fourchette, yang terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan otot sehingga berwarna merah, lebih sensitif dan bersifat erektil. Yang kelima, klitoris. Klitoris yaitu homolog dengan penis pada pria, terletak pada superior vulva, tepat di bawah arkus. Pubis bentuknya pendek silindris dengan ukuran 6x6 mm. Organ yang sangat erektil dan sensitif terutama pada ujung badan klitoris. Jika wanita terangsang seksual gland dan badan klitoris akan membesar. Yang keenam, vestibulum, yaitu area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan fourchette. Vestibulum terdiri dari saluran atau lubang muara uretra, yaitu orificium uretra, vagina, ductus glandula Bartolini kanan dan kiri. Yang ketujuh, himen atau selaput darah, yaitu yang terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastik, lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Pada saat masih gadis, himen masih utuh tanpa robekan. Pada dinding bagian dalam terdapat kelenjar Bartolini yang memproduksi sekret untuk membantu pada saat koitus. Yang kedelapan, perineum, yaitu daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara antoritus, vagina, dan anus, dapat menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Di sini kita dapat perhatikan dan lihat genitalia interna. Dan di gambar vagina ini terdapat fallopian tube, uterus, ovari, internal loes, external loes, vagina, labium sinus, dan cervix.
Genitalia interna. Yang pertama vagina, yaitu saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan serviks, terletak di antara kandung kemih, uretra, dan rektum. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Cairan vagina bersifat asam dengan pH 4,5, dapat memberikan proteksi terhadap infeksi. Tingkat keasaman vagina dipengaruhi oleh hormon estrogen. Fungsi utama vagina. Yang pertama, untuk tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi. Yang kedua, tempat penyaluran sperma pada saat hubungan seks untuk masuk ke uterus. Yang ketiga, tempat jalannya lahir. Dan yang keempat, untuk dapat mencegah infeksi. Yang kedua, uterus, yaitu organ muskular yang berbentuk kantong atau buah pir, terletak di antara kandung kemih dengan rektum. Posisinya anterfleksi, panjangnya sekitar 7,5 cm, beratnya kira-kira 60 gram. Uterus terdiri dari dua bagian, yaitu badan atau korpus yang terbentuk triangular, yaitu dan leher atau serviks. Pada bagian apeks berhubungan dengan serviks. Pada bagian atas, yaitu fundus uteri, berhubungan dengan tuba uteri dan tuba fallopi. Pada bagian tepi samping dengan tuba fallopi disebut cornu. Pada bagian antara korpus uteri dengan serviks terdapat area yang menyempit disebut isthmus. Serviks uteri merupakan bagian bawah uterus, panjangnya 2,5 cm, bentuknya yaitu silindris. Fungsi uterus. Yang pertama, untuk mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi. Yang kedua, untuk menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan. Yang ketiga, untuk menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Dinding uterus tersusun oleh 3 lapisan. Yang pertama, endometrium, yang tersusun dari jaringan pembuluh darah atau stroma yang mengandung kelenjar-kelenjar tubular. Lapisan superfisial menyeluruh ketika seorang wanita mengalami menstruasi, dan endometrium yang baru berbentuk dari lapisan di bawahnya atau basal layer. Yang kedua, lapisan myometrium, yaitu yang tersusun atas serat-serat otot polos yang menimbulkan ketebalan dinding uterus. Otot tersebut membentuk spiral dari cornu menuju serviks, memberikan efek sirkuler di sekeliling tuba fallopi dan serviks, serta efek obliku pada korpus uteri. Yang ketiga, lapisan perimetrium, yaitu lapisan peritoneum yang membungkus uterus dan tuba uterin. Dari depan, perimetrium menutupi korpus uteri menuju vesika urinaria setinggi ostium uteri internum. Yang ketiga, tuba fallopi, yaitu saluran tempat ovum atau sel telur yang berjalan menuju uterus, tempat terjadinya fertilisasi di antara sel telur dengan sperma. Terletak mengandung di antaranya ligamen uterus. Fungsi tuba fallopi. Yang pertama, menangkap sel ovum. Yang kedua, menyalurkan spermatozoa. Yang ketiga, tempatnya konsepsi. Yang keempat, untuk pembuahan dan perkembangan konsepsi sampai blastula. Tuba fallopi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, infundibulum, yaitu bagian ujung tuba fallopi dan pada bagian akhirnya berbentuk trompet dengan rumbai-rumbai atau fimbriae. Fimbriae berperan untuk mengarahkan langsung sel telur dari ovarium ke lumen tuba fallopi. Yang kedua, akula, yaitu saluran yang panjang dari tuba fallopi terletak antara infundibulum dengan isthmus. Normalnya fertilisasi terjadi di ampula. Yang ketiga, isthmus, yaitu lumen sempit di antara uterus dan ampula tuba fallopi. Yang keempat, interstice,
verticialis, yaitu daerah ujung akhir dari jaringan otot uterus dengan isthmus. Yang keempat, ovarium, yaitu kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum didekati dengan infundibulum yang terdiri dari dua buah terbentuk seperti almond berwarna putih keruh. Panjangnya 4 cm, lebarnya 0,4 cm, beratnya adalah 3 gram. Ovarium dibungkus oleh peritoneum, ditopang oleh ligamen ovarium, ligamentum latum, ligamentum ovarica, dan ligamen infundibulum. Ovarium dibagi atas dua bagian. Yang pertama, korteks, yaitu lapisan terluar terdiri atas stroma dan folikel ovarian, yaitu unit fungsional pada ovarium yang sangat penting dalam proses oogenosit. Yang kedua, medula, yaitu terdiri dari stroma, pembuluh darah, limfatik, serabut saraf, dan otot polos. Fungsi utama ovarium yaitu memproduksi sel telur melalui proses oogenesis dan memproduksi hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron, dan inhibin yang mengontrol produksi FSH dari pituitari. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel ovarium. Proses oogenesis dimulai pada janin dan berakhir pada saat menopause. Pada saat usia fetus 3-7 bulan, oogonia berkembang menjadi oogonium, kemudian berubah menjadi oosit primer, yaitu 6-7 juta. Pada saat lahir, folikel primordial akan berkurang menjadi 2 juta. Sampai pada saat pubertas hanya tersisa 50.000 sampai 100.000. Pada masa produktif, tiap bulannya sekitar 350 sampai 400 oosit primer akan matur dan terovulasi. Sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, sel gamet pada manusia. Yang ketiga, organ reproduksi pada manusia. Yang keempat, pembentukan sperma dan ovum. Dan yang terakhir, fertilisasi dan hasilnya. Siklus ovarium. Yang pertama, fase folikuler. Yang kedua, proses ovulasi. Dan yang ketiga ada proses fase luteal. Hormon ovarium, perkembangan folikel dan siklus oogenesis dikontrol oleh yang pertama GnRH, yaitu menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH. FSH yaitu menstimulasi perkembangan folikel dengan graf dan produksi estrogen. Yang ketiga, LH, yaitu mensekresikan progesteron dan estrogen. Yang keempat yaitu hormon inhibin, yaitu menghambat produksi FSH sehingga kadar FSH dan LH menurun sesuai kadar yang dibutuhkan. Siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi, yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersama dengan dinding endometrium yang robek. Yang kedua, fase proliferasi, yaitu ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta terdapat membuat hormon estrogen reproduksi kembali. Yang ketiga, fase ovulasi atau fase luteal, yaitu yang ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Yang keempat,
keempat, fase sekresi, yaitu yang ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi korpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga hipofisis aktif mengekskresikan FSH dan LH. Dengan berhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan berhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan atau menstruasi. Gangguan sistem reproduksi yang pertama, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderita AIDS menjadi rendah terhadap infeksi. Yang kedua, kanker payudara. Kanker pada jaringan payudara, pengobatan dengan pembedahan dan jika perlu dilanjutkan kemoterapi atau radiasi. Yang ketiga, vulvovaginitis, yaitu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan, atau flower albus, yaitu keluarnya cairan putih kehijauan dari vagina disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis, protozoa atau Trichomonas vaginalis atau jamur Candida albicans. Yang keempat, impotensi, ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis penyebab gangguan reproduksi hormon testosteron, kelainan psikis, PNIDM, kecanduan alkohol, obat-obatan, dan gangguan sistem saraf. Yang kelima, gonorea, penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, serviks, rektum, sendi, tulang, faring, dan mata. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhea. Gejalanya rasa sakit saat BAK dan keluarnya nanah berwarna kuning kehijauan dari uretra. Yang keenam, hipertropik prostat, yaitu pembesaran prostat yang terjadi pada pria berusia 50 tahun. Yang ketujuh, prostatis, yaitu peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan uretra. Gejalanya pembekakan yang didapat menyumbat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit. Ke-8, infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan atau mandul. Yang ke-9, kanker serviks, yaitu pertumbuhan sel-sel yang tidak normal pada jaringan leher rahim atau serviks. Yang 10, sifilis, yaitu penyebabnya menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema palladium. Yang ke-11, NGU, atau non-gonokokal urethritis, yaitu peradangan pada uretra dan serviks yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma urealicum. 12, endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Gejalanya rasa nyeri saat menstruasi karena jaringan endometriosis luruh bersamaan dengan menstruasi. Yang 13, sindrom premenstrual, yaitu keadaan di mana terjadi gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih, dan nyeri payudara yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi. Penyebabnya itu kadar estrogen tinggi, progesteron rendah, gangguan metabolisme karbohidrat, dan kadar prolaktin tinggi atau gangguan psikis. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.